Salam Bapak Ibu, kiranya kita bersukacita di pagi hari ini, amin. Walaupun masih ibadah online, sukacita Allah selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas perbuatan-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan puji-pujian kami, biarlah nama-Mu yang diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan. Katakan aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas Mari katakan ya Tuhan, Tuhan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Nama-Mu Tuhan kami. Nama-Mu Tuhan kami. Dimuliakan atas dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Glory bagi-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah Kau ya Tuhan, kami agungkan Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami.
kami dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan di atas seluruh bumi ya Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari katakan di hadapan Tuhan. Bahwa tiba saat berkumpul bersatu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata Anak Domba, satu suara menyatakan Keselamatan bagi Allah. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian, kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata Anak Domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian, kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia. kemuliaan bagi Dia selamanya. Pujian kita bagi Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama mengatakan bahwa Allah bangkit, bersoraklah. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Bergoyang di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan. Nyatakanlah Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuh
bersorak-sorak hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah. Kudus dan mulialah namanya. Besar kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, Bagi Dia yang meminta, yang layak, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang pertama, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. bersorak-sorai sebagai umat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah. Kudus dan mulialah namanya. Besar kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang pertama, surga bumi sujud menyembah di Surga bumi. hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah mati bagi kami. Engkau yang menyelamatkan jiwa kami. Haleluya. Biarlah segala pujian kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjamah setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, semakin hari semakin lebih cinta kepada Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan luar biasa dalam Tuhan, amin. Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara, kadangkala orang Kristen seperti ini ya, kita percaya bahwa kita adalah anak Allah, kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kita percaya bahwa kita akan memperoleh surga. Tetapi sepanjang hidup kita tidak pernah atau katakanlah kurang menunjukkan tindakan atau sikap yang sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah. Kita kurang mau melakukan hal-hal yang Allah kehendaki. Kita tidak pernah menunjukkan sesuai iman kita itu, saudara. Seringkali kita ogah atau enggan, tidak mau atau kurang mau mempraktekkan tindakan-tindakan iman kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil daripada surat Ibrani, ya, surat Ibrani. Nah, menurut tradisi Bapak Ibu, surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi atau orang-orang Ibrani dengan tujuan memberikan mereka pemahaman tentang pertama keunggulan Kristus, yang kedua tentang pekerjaan Kristus sebagai imam besar dan sebagai korban penebusan yang sempurna. Kemudian juga surat Ibrani dimaksudkan untuk mendorong jemaat supaya tidak kembali kepada tata cara Yahudi yang lama atau hukum Taurat, tetapi berpegang teguh kepada iman kepada Yesus Kristus, apapun tantangan yang mereka hadapi. Nah Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melihat kepada kondisi kita saat ini, seluruh dunia terkena dampak daripada virus COVID-19. Ada yang menderita secara ekonomi, ada yang menderita secara fisik karena mungkin terkena penyakit COVID atau penyakit-penyakit lainnya, dan sayang sekali tidak bisa ditangani oleh rumah sakit oleh karena penderita COVID terlalu banyak, sehingga orang-orang sakit lainnya seperti ya kurang ditangani. Ada negara-negara yang justru di masa sulit ini malah tingkat perceraian itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ada banyak usaha-usaha yang ditutup, pengurangan karyawan, usaha-usaha ditutup, anak-anak kesusahan mengikuti sistem belajar online. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga ya, menjadi pergumulan orang tua juga, saudara. Bukan hanya anak-anak, orang tua. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa guru-guru juga kesusahan? Banyak orang berharap cepatlah vaksin ditemukan, obat ditemukan, dengan harapan supaya semua bisa kembali normal. Dalam masa-masa penantian yang nampaknya cukup panjang ini, Bapak Ibu, saya mendorong jemaat Tuhan, janganlah kita berdiam diri saja. Tetapi marilah kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Semakin menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Kita semakin menunjukkan bahwa saya pengikut Kristus. Kiranya kondisi saat ini tidak membuat kita menjadi pasif, bahkan mundur dari Tuhan. Tetapi kiranya kita semakin aktif, semakin bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Hari ini judul khotbah adalah keaktifan hidup orang percaya. Kita membaca surat Ibrani pasalnya yang ke-10 Bapak Ibu, ayat 19-25 saya bacakan. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita
melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang sikap hidupnya aktif Bapak Ibu, ya. Yang pertama, nasihat firman Tuhan ayat 22. Marilah kita datang kepada Tuhan. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan dua syarat, hatinya tulus, dengan membawa hati yang tulus ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Mengapa atau apa alasan kita perlu datang pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh? Ayat 22b mengatakan bahwa kita sudah dikuduskan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Kita sudah dikuduskan oleh Allah. Oleh sebab itu datanglah kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas, apa adanya, tidak ada motif yang aneh-aneh, murni karena kita mengasihi Allah. Dan dengan keyakinan iman yang teguh. Ketika kita berpegang pada iman kita, teguh berpegang pada iman kita, Bapak Ibu, apapun tantangan, seharusnya tidak akan mudah menggoyahkan kita, Bapak Ibu. Amin. Betul ada penderitaan, betul ada masalah, betul ada godaan, tetapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memegang teguh imannya kepada Yesus tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah mundur, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Ya, oleh sebab firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa membuat iman kita goyah? Ya. Betul penderitaan, betul masalah, tetapi juga seringkali karena iblis yang senantiasa atau terus-menerus mendakwa kita, terus-menerus menghakimi kita Bapak Ibu. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus yang sempurna, kita harus memegang kebenaran bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi saya karena saya sudah ada di dalam Kristus. Amin. Coba katakan kiri kanannya Bapak Ibu. Tidak ada lagi penghukuman bagi saya karena saya sudah ada di dalam Kristus. Amin. Kenyataan bahwa Kristus telah berkorban bagi kita, mengorbankan dirinya, membuat kita seperti dibukakan jalan untuk datang lebih erat kepadanya. Oleh sebab itu datanglah dengan tulus ikhlas, datanglah dengan iman yang teguh, bukan dengan ketakutan atau perasaan bersalah, tetapi dengan keyakinan bahwa saya milik Kristus. Pada pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu, ya, menjelaskan bagaimana Kristus sudah mati bagi jemaat Ibrani ini dan bagi seluruh umat manusia. Korban Kristus itu sempurna. Orang-orang Yahudi Kristen atau manusia seluruhnya tidak perlu lagi melakukan persembahan korban, binatang-binatang yang dikorbankan seperti tata cara lama dalam hukum Taurat. Mengapa? Karena pengorbanan Kristus, tubuhnya, darahnya itu sudah sempurna. Artinya keselamatan itu bukan karena usaha manusia. Bukan karena usaha manusia, tetapi karena usaha atau inisiatif daripada Allah. Ibrani 10 ayat 14 berkata demikian Bapak Ibu. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Oleh pengorbanan Kristus, kita beroleh persekutuan yang erat, yang dekat dengan Allah. Kita hanya perlu datang berdoa Bapak Ibu. Kita tidak
membawa korban-korban seperti pada zaman dahulu. Tidak perlu membawa binatang-binatang. Allah itu roh. Ia ada di mana-mana Bapak Ibu. Dan kita hanya perlu datang, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah Dia. Membaca firman-Nya. Mendengarkan suaranya Bapak Ibu. Datanglah kepada Allah. Karena Kristus telah menjadi korban yang sempurna. Karena Kristus telah menjadi imam besar. Yaitu perantara atau wakil antara Allah dengan umatnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita berani untuk datang. Tidak ada yang menghalangi kita, itu maksudnya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah Bapa kita. Karena nyata perbuatan Kristus, pengorbanan Kristus yang sempurna bagi saya dan saudara. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 23a. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Maksudnya adalah tetaplah berharap kepada Yesus. Amin. Kalau kita berharap kepada Yesus Bapak Ibu, kita pegang teguh janjinya. Kita pegang teguh firman-Nya. Jangan kita goyah. Jangan kita berharap kepada hal yang lain. Mengapa? Alasannya apa? Ayat 23b mengatakan, sebab Yesus yang menjanjikan pengharapan itu, Dia adalah setia. Bapak Ibu Saudara, manusia kita ini lemah, kita mudah melupakan janji kita ya. Mungkin orang tua biasanya seperti itu kepada anak-anak. Ya, hanya berjanji tapi kurang menepati ya. Atau pengalaman yang lainnya. Tetapi Yesus itu setia. Firman-Nya tetap hari ini, kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Pegang itu Bapak Ibu. Berakarlah dalam firman Tuhan. Bertumbuhlah di dalam Kristus. Di dalam Alkitab terjemahan lama Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 23 berbunyi demikian. Maka biarlah kita berpegang tetap atas pengakuan harap kita dengan tiada menaruh bimbang. Karena yang berjanji itu setia. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kurang lebih tahun 2005-2006 Bapak Ibu ya. Saat itu saya sedang menjalani pendidikan atau studi di salah satu sekolah kitab di Malang ya, STT Satya Bakti, Malang Jawa Timur Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu saya ditempatkan untuk pelayanan akhir pekan atau Sabtu Minggu itu di salah satu gereja di Surabaya. Nah, kebetulan gereja ini Bapak Ibu adalah gereja yang katakanlah itu perintisan kota atau menjangkau jemaat yang hidup di kota Surabaya. Dan oleh sebab itu mereka memakai atau menyewa beberapa gedung di salah satu mall untuk menjadi kantor gereja, lalu ruangan sekolah minggu yang cukup banyak, lalu ruangan kaum muda, lalu tempat ibadah dewasa, lalu juga ada lobinya, tempat berkumpul jemaat dan seterusnya. Jadi cukup besar dan cukup banyak ruangan-ruangan yang gereja ini sewa di salah satu mall di Surabaya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena ini sebuah mall tentunya banyak hal lain di dalamnya. Nah salah satunya ada sebuah kafe dan seperti diskotik seperti itu ya, yang jaraknya tidak jauh dari gereja tempat saya melayani di Sabtu dan Minggu ini. Setiap kali melewati kafe dan bar itu Bapak Ibu, saya lihat tulisannya ya, red box is the answer. Red box adalah jawaban. Saya merenungkan maksudnya jawaban atas apa ya? Mungkin di dalam tempat itu mereka menawarkan kesenangan ya, kesenangan atau hiburan kepada pengunjungnya. Apakah itu hiburan itu makanan atau minuman atau apa saja yang mungkin ada di dalamnya, saya tidak tahu. Tahukah saudara, seringkali manusia mencari jawaban ke tempat-tempat seperti itu. Seringkali manusia mencari pertolongan, menggantungkan pengharapannya kepada hal-hal yang bukan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa ketika saya pergi ke tempat-tempat seperti itu, ketika saya mungkin tidak selalu ke diskotik, tetapi ketika saya memiliki gaya hidup yang konsumtif, kalau saya punya tas ini ya, kalau saya punya tas ini maka saya merasa diri berharga.
Kalau saya punya jas, baju seperti ini, yang bermerek seperti ini, saya merasa diri saya berharga. Kita merasa itu adalah jawaban bagi keberadaan diri kita, atau masalah atau pertanyaan hidup kita. Kita merasa dengan gaya hidup kita yang seperti dunia itu, Bapak Ibu, kita merasa kita senang. Tetapi tidak akan lama. Tahukah Bapak Ibu, akhirnya 1 tahun saya pelayanan di gereja, salah satu gereja di Surabaya tersebut, Bapak Ibu. Kemudian setelah saya lulus di tahun 2007, saya kembali ke 2008 saya kembali ke kampung saya ya, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di tahun 2010 saya membaca berita, kalau tidak salah waktu itu saya lupa baca di internet atau di koran, bahwa ya kafe dan bar bernama Red Box itu, Bapak Ibu, yang tadi slogannya Red Box is the answer, ya, hangus, Bapak Ibu, ya, karena ada kebakaran dan menelan 11 korban, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah akhirnya dibaharui kembali, karena saya sudah lama sekali tidak ke Surabaya, saya tidak tahu lagi, Bapak Ibu, tempat itu. Tapi itulah gambaran bahwa kesenangan duniawi, gaya hidup duniawi, ya, apa yang dunia tawarkan itu tidak akan kekal. Tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Amin. Tetaplah berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetaplah kita berpegang kepada pengharapan bahwa Yesus hidup. Dia sudah bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagiku. Oleh sebab itu, selama aku hidup di dunia ini, aku harus hidup sepenuhnya, sebaik-baiknya sebagai anak Tuhan dan bukan anak-anak dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Apa yang menjadi jawaban hidupmu? Pertanyaan apa yang sedang engkau gumulkan? Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, atau mencari jati diri? Jangan cari jawaban di tempat yang salah. Jangan cari jawaban atau pemenuhan kebutuhan pada hal-hal yang salah, Bapak Ibu. Karena itu semua sementara, kesenangannya sementara, semuanya sia-sia. Hanya Yesus jawaban yang teguh. Hanya Yesus sumber pengharapan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, keaktifan hidup orang percaya. Firman Tuhan mengajak orang percaya untuk marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kan sulit ya. Hari-hari ini sulit, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang anak-anak yang bergumul dengan belajar di rumah, mungkin ada yang tidak punya kuota, mungkin ada yang tidak punya HP, tidak punya ini dan itu, ya. Ada orang-orang yang sakit, Bapak Ibu. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah di hari-hari ini saya semakin pelit? Apakah di hari-hari ini saya semakin judes? Betul, kita disuruh jaga jarak ya, supaya tidak ada kontak fisik langsung. Tetapi itu bukan alasan supaya kita tidak berbuat baik. Ya. Janganlah itu menghalangi kebaikan kita. Amin, Bapak Ibu. Waktu saudara-saudara melihat tetanggamu, teman, atau orang yang mungkin bukan keluarga, tetapi engkau sering melihat dia dan kita tahu dia membutuhkan pertolongan. Apakah kita bersedia membantu mereka? Mungkin kita beralasan, tapi orang itu pelit. Orang itu jahat. Dia pernah jahat pada saya. Orang itu menderita karena perbuatannya sendiri dan seterusnya. Bapak Ibu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih sayang Yesus, menerimanya dengan cuma-cuma, marilah kita juga menunjukkan kasih kita kepada orang lain dengan cuma-cuma. Tidak harus dalam bentuk harta, barang, atau uang, Bapak Ibu. Tolonglah saudara kita semampu kita. Mungkin kita bisa bantu isikan pulsa seorang anak sekolahan yang sangat membutuhkan untuk belajarnya. Mungkin kita bisa membantu, menolong, membantu membuatkan lamaran teman kita yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Mungkin kita bisa bantu memberikan susu ya, 1 kilogram. Buat tetangga kita yang mungkin tidak mampu
membelikan susu untuk anak-anaknya, atau bantu berikan gula atau apa saja Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu melihat penjual koran ya di sudut yang sama, di pinggir jalan yang sama, seorang ibu-ibu atau nenek-nenek di situ Bapak Ibu ya. Sepertinya dia sangat membutuhkan pekerjaan menjual koran itu. Padahal itu sangat cukup beresiko pada masa sekarang. Dia harus berdiri di pinggir jalan, kena debu, ya tidak tahu akan kena apa lagi. Tapi dia hanya bisa lakukan pekerjaan itu. Apakah kita punya hati untuk membantu membeli koran yang dia jual? Hanya 2.000, hanya 4.000 Bapak Ibu. Bantulah saudaramu. Mungkin bantu dengan membantu membagikan liturgi ibadah. Satu kali beberapa minggu yang lalu ya Bapak Ibu ada sebuah keluarga ya bertemu dengan saya kan ada urusan. Bapak ini berkata, "Bu, kami tidak dapat liturgi ibadah." "Kenapa Pak?" "Ya saya tidak tahu, mungkin waktu dibagikan tidak sampai kepada kami." Nah Bapak Ibu, sebenarnya itu bisa dicegah dengan cara apa? Bapak Ibu jemaat yang sudah terima liturgi itu ya bisa memberitahu kepada tetangganya atau jemaat lain yang mungkin pada waktu dibagikan dia tidak hadir gitu ya. Dia mungkin sedang pergi bekerja atau ada urusan yang lain. Tunjukkanlah perbuatan baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menonton film ya, waktu membuka YouTube tidak tahu mengapa ada rekomendasi tentang film ini. Judulnya adalah I Am Somebody's Child. Ya, ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Berkisah tentang biografi hidup seorang penulis buku, konselor anak-anak, pembicara motivasi dari California, Amerika. Ya, bernama Regina Lewis. Ya, Regina Lewis yang mana seumur hidupnya hanya satu yang ia dambakan, seorang ibu. Seumur hidupnya dia tidak mendambakan yang lain, bukan harta, bukan bukan barang-barang untuk dimiliki, bukan uang, tetapi yang paling ia dambakan adalah status untuk menjadi anak dari seseorang. Nah, Regina Lewis ini hidup di tahun 70-an Bapak Ibu, dan dia begitu diabaikan oleh orang tua kandungnya. Jadi ibunya meninggalkan dia karena ibunya tidak siap untuk memiliki anak. Ibunya hamil ketika remaja dan tidak siap untuk mengurus Regina. Lalu bapaknya mengejar karir begitu ya, mengejar karir dan lalu menikah lagi dengan wanita lain, dan kemudian anak ini Regina ini mengalami situasi yang sulit. Ya. Akhirnya karena di Amerika itu ada sistem yang disebut dengan sistem pengasuhan atau foster care Bapak Ibu, dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tua di penjara atau bagaimana, anak-anak ini akan ditanggung oleh negara ya, dan dititipkan kepada keluarga-keluarga yang tergabung dalam program foster care ini saudara. Namun Regina tidak bisa masuk kepada keluarga manapun. Kurang lebih sudah ada 30 keluarga atau 30 rumah asuh yang ia tinggali, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Dia selalu bermasalah dengan anak-anak lain dalam rumah itu atau dengan orang tua asuhnya. Ya tidak bisa betah di satu tempat. Kurang lebih tahun 70-an, ia usia 13 tahun, dia masuk ke sebuah tempat penampungan bagi anak-anak yang terabaikan. Dan di sana dia bertemu dengan seorang konselor anak bernama Jean Kerr. Ya. Nona Jean Kerr ini saudara berhubungan dengan Regina Lewis ini dengan baik. Dia menyambut anak ini. Dia tidak melihat anak ini anak yang pembuat masalah atau troublemaker, bukan. Jean Kerr ini melihat Regina ini sebagai anak yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan kasih sayang yang selama ini tidak pernah ia dapatkan, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang tuanya yang sebenarnya masih hidup, tetapi tidak mau menerima Regina lagi, Bapak Ibu. Dan apa yang akhirnya dilakukan? Karena Miss atau Ibu Jean ini sudah begitu menyayangi Regina. Dia seorang kulit putih, ya. Ibu Jean ini seorang kulit putih dan Regina ini seorang kulit hitam.
Walaupun perbedaan ras suku, ya, dia mengatakan kepada Regina, ayo, aku mau angkat kamu sebagai anak saya. Saya mau adopsi kamu. Dan mereka mulai datang ke pengadilan membawa petisi untuk mengadopsi Regina Louise. Tetapi karena alasan ras, petisi daripada Jean Kerr ini ditolak. Akhirnya Regina dipaksa oleh konselor yang lainnya, direkomendasikan untuk masuk ke pusat kejiwaan khusus untuk remaja. Oleh karena dianggap anak ini kelakuannya terlalu liar dan seterusnya. Dan hubungan dekat antara Regina dan Jean ini dipaksa untuk berpisah seperti itu, dipisahkan. Dan dia akhirnya mendapat pekerjaan, dia dapat pendidikan, ya, dia bisa dapat beasiswa, lalu bekerja dan menjadi penulis, sampai akhirnya bertemu kembali dengan Jean Kerr. Tahukah saudara, waktu bertemu dengan Jean Kerr ini, Regina Louise waktu bertemu dengan konselornya ini, di dalam hatinya ia ingin meneriakkan kata ibu atau mama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu hatinya rindu untuk menjadi anak dari seseorang. Dan akhirnya di usianya ke-41 tahun, barulah mereka mengajukan petisi pengadopsian yang kedua kalinya di sidang yang sama, di tempat pengadilan yang sama, yang kurang lebih 20 tahun lalu menolak petisi mereka. Di pengajuan yang kedua ini, hakim yang lain menerima petisi itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itu aneh, tetapi itulah kasih, saudara. Mengubahkan seseorang yang nampaknya mungkin tidak berpotensi, yang nampaknya jahat, yang nampaknya kelakuannya liar, tetapi kasih dan perbuatan baik itu mengubahkan. Amin, saudara. Itu salah satu cerita dari banyak cerita bagaimana orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang terakhir tertulis dalam ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau 3 poin sebelumnya adalah nadanya ajakan, marilah kita, marilah kita. Tetapi yang terakhir ini Bapak Ibu, kita diberikan awasan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Jadi orang Kristen yang aktif adalah orang Kristen yang setia beribadah, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam masa kini Bapak Ibu, tentunya kita harus menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan kondisi. Ya, yang penting esensinya atau maknanya adalah ibadah, Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul di satu gedung tertentu, Bapak Ibu. Jangan ngotot, Bapak Ibu. Jangan ngotot harus bertemu di gedung gereja. Tidak, saat ini kita dihimbau untuk tetap berkumpul dalam ibadah walaupun di rumah masing-masing. Ya, walaupun mungkin ada gereja-gereja yang sudah menjalankan ibadah mereka secara langsung, yaitu keputusan masing-masing Bapak Ibu. Tetapi esensinya adalah bahwa berkumpullah sebagai sebuah keluarga di dalam ibadah. Amin. Berkumpullah. Tapi nggak enak Bu, ya nggak enak kalau nggak ketemu saudara seiman, nggak enak kalau nggak ketemu Bapak Ibu pendeta, nggak enak begini dan begitu. Bapak Ibu mau ketemu Tuhan, bukan mau ketemu orang-orang yang lain. Amin. Esensinya adalah poin pertama tadi, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Amin. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Malahan kita harus, dikatakan kita harus saling mengingatkan, ya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini tidak menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, nampaknya jemaat Ibrani ini, Bapak Ibu, orang-orang Ibrani ini pernah mengalami penganiayaan dan penderitaan.
hartanya dirampas, kebebasannya dirampas. Oleh karena apa? Imannya kepada Yesus Kristus. Ayat 32-34 menjelaskan latar belakang situasi mereka pada waktu itu, saudara. Namun firman Tuhan juga datang kepada mereka untuk bertekun ya, dan tidak melepaskan kepercayaan. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Dalam terjemahan lain, janganlah kamu membuang kepercayaanmu. Ya. Oh, saya nggak suka lagi baju ini, saya buang aja, nggak mau lagi pakai. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Iman kepada Tuhan bukanlah seperti baju yang aku tidak suka lagi aku buang. Bukan. Tetapi pegang itu. Seolah-olah ini baju terakhir yang kita punya. Jangan lepaskan kepercayaan kita walaupun sudah mengalami situasi-situasi yang berat. Karena besar upah yang menantinya. Amin. Bagaimana kita bisa bertahan Bapak Ibu? Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Segera sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan olehnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tekun. Kata ketekunan di sini bicara tentang tindakan yang aktif Bapak Ibu. Aktif untuk berpegang teguh, untuk percaya, untuk tidak menyerah, untuk terus maju Bapak Ibu. Walaupun kita belum melihat garis finishnya. Tapi kata tekun di sini atau dalam bahasa Yunani hupomone, ya, sebuah kekuatan yang mendorong kita terus maju, sebuah kekuatan yang menolong kita untuk tetap tetap on track begitu Bapak Ibu, tetap pada jalur iman kita. Walaupun kita belum melihat finish line-nya, garis akhirnya, tetapi kita tahu ada akhir, ada yang dijanjikan Tuhan di sana dan aku mau sampai ke garis finish. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada satu khotbah daripada pendeta Max Lucado ya. Dia judulnya menarik, judulnya seperti ini, God's silence is not his absence. God's silence is not his absence. Artinya walaupun Allah seolah berdiam diri, seolah belum menjawab doa-doa kita, namun bukan berarti ia tidak ada. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini imannya makin goyah. Bahkan mungkin engkau sampai tahap mempertanyakan kemahakuasaan Allah. Apakah Allah masih berkuasa? Apakah Allah ada? Di mana sih Allah? Bapak Ibu Saudara, bukan berarti waktu doa kita belum dijawab, bukan berarti seolah-olah Allah lenyap dari hidup kita. Bukan berarti seolah-olah ia meninggalkan kita seorang diri. Percayalah Bapak Ibu bahwa ia ada dan memahami setiap apa yang kita rasakan. Dan pada waktunya ia akan bertindak menyatakan pertolongannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Allah masih pegang kendali. Mari kita berfokus kepada hidup kita Bapak Ibu. Hidup ini anugerah Tuhan. Masih bernafas, betul? Masih sehat? Bapak Ibu masih hidup dalam situasi walaupun berat seperti ini. Itulah anugerah Tuhan, itulah bukti kemurahan Allah dalam hidup saudara. Walaupun masih ada yang belum terjawab doa-doa kita, walaupun masih ada situasi yang sulit, ingat Tuhan bukan hilang dari hidup kita. Tuhan bukan lenyap dari hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia ada Bapak Ibu. Oleh sebab keyakinan bahwa Tuhan ada dan Tuhan pegang kendali, marilah kita menjadi orang Kristen yang aktif. Amin. Aktif untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan iman yang teguh. Kemudian aktif kita teguh berpegang pada pengharapan kepada Yesus yang adalah setia. Dan marilah kita aktif untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan aktif untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya tetap mau datang beribadah dalam situasi apapun. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan membacakan ayat firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 39 dan Ibrani 11 juga. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ayat 11, pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin Bapak Ibu. Hiduplah di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap datang pada Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap berbuat baik.
tetap berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita luangkan sedikit waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus, Allah yang setia. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
kayu salib. Engkau menjadikan kami pribadi yang baru. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau tetap setia menemani hidup kami, menyertai hidup kami. Dalam segala situasi, dalam segala masalah, dalam segala pergumulan, Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami tidak mau menjadi orang Kristen yang pasif. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang mundur oleh karena situasi yang ada. Tetapi kami mau menjadi aktif sebagai orang Kristen. Orang percaya, anak Tuhan yang datang kepada Engkau. Anak Tuhan yang berpegang kepada pengharapan, kepada kesetiaan janji-Mu. Dan kami mau menjadi anak-Mu Tuhan yang selalu giat dalam melakukan pekerjaan baik, menunjukkan kasih dan saling menolong. Serta kami mau menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan kami berdoa mohon kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan Yesus menolong bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda ini Tuhan. Biarlah Tuhan saja sumber segala berkat. Memberikan pekerjaan pada mereka. Dan memulihkan kondisi perekonomian setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Tuhan jikalau ada yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Biarlah Tuhan saja yang menolong mereka. Anak-anak yang bersekolah. Mungkin berat mereka merasakan sekolah dari rumah. Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Sebentar juga mungkin akan mengikuti ujian tengah semester. Tuhan juga menolong di dalam nama Yesus. Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami. Tidak salah Tuhan, kami berharap kepadamu. Karena Engkau Allah yang menjanjikannya adalah setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terus kami berdoa memohon berkat Tuhan atas dunia ini. Pulihkan dunia yang sakit ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Jauhkan dari antara kami Tuhan. Hapuskanlah segala penyakit terutama virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan. Dan bangsa ini secara khusus, bangsa Indonesia, pulihkan kondisi Indonesia. Perekonomian, keamanan Tuhan pulihkan. Kami berdoa buat para dokter, para tenaga medis dan orang-orang yang bekerja di garis depan. Tuhan mohon perlindungan-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berserah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Allah Bapa kita dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai saudara. Dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang dinyatakan melalui pengorbanan di kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai kali yang kedua Yesus datang menjemput kita para saleh-salehnya. Dengan penuh iman katakan, Kau Allah yang besar, Kau ajaib dan mulia.